Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu bertanya, dari mana asal kita sebenarnya? Apakah kita berasal dari manusia purba yang berevolusi perlahan, atau dari satu sosok manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Tuhan, Nabi Adam alaihissalam? Pertanyaan ini membawa kita pada persimpangan antara sains dan keimanan, dua jalan yang seringkali dianggap berbeda, namun bisa jadi saling melengkapi untuk memahami jati diri kita. Mari kita mulai dari sudut pandang sains. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa manusia modern atau yang kita kenal sebagai Homo sapiens adalah hasil dari proses evolusi yang sangat panjang, membentang jutaan tahun. Perjalanan ini dimulai dari makhluk-makhluk purba seperti Australopithecus yang hidup sekitar 4 juta tahun lalu. Kemudian, evolusi berlanjut melahirkan spesies-spesies baru seperti Homo habilis, si manusia terampil yang pertama kali menggunakan perkakas batu. Lalu ada Homo erectus yang mampu berjalan tegak sempurna dan menyebar ke berbagai penjuru dunia sekitar 1 juta tahun yang lalu. Puncaknya sekitar 200.000 tahun lalu muncullah Homo sapiens. Spesies inilah yang perlahan mengembangkan kemampuan berpikir kompleks, berbahasa, dan membangun peradaban seperti yang kita kenal sekarang. Menariknya, Indonesia juga menyimpan jejak penting dalam teka-teki evolusi manusia ini. Siapa yang tidak kenal dengan penemuan Pithecanthropus erectus di Trinil, Jawa Timur? Fosil yang ditemukan oleh Eugene Dubois ini menjadi bukti bahwa manusia purba pernah mendiami Nusantara. Tak hanya itu, ada juga Homo floresiensis di Flores yang dijuluki Hobbit karena ukurannya yang kecil. Penemuan-penemuan di Jawa dan Flores ini menjadi bukti sejarah penting bahwa kepulauan kita pernah menjadi panggung krusial dalam sejarah panjang manusia purba, khususnya di Asia Tenggara. Sekarang, mari kita beralih ke pandangan agama, khususnya dalam Islam. Dalam Al-Quran dan hadis, kisah penciptaan manusia sangat berbeda. Manusia pertama bukanlah hasil evolusi dari makhluk sebelumnya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah. Allah meniupkan ruh ke dalam dirinya, lalu menganugerahkan akal, ilmu pengetahuan, dan sebuah amanah besar untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Kisah ini bukan sekadar cerita asal-usul, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang posisi istimewa manusia di alam semesta. Lalu, bagaimana kita menyikapi dua pandangan yang seolah bertolak belakang ini? Di satu sisi, sains dengan bukti-bukti fosil dan data genetiknya. Di sisi lain, agama dengan wahyu dan keyakinan yang mengakar kuat. Mungkin kuncinya bukan untuk mempertentangkan keduanya. Sains menjelaskan bagaimana manusia berkembang secara fisik dan biologis, menelusuri jejak-jejak material yang tertinggal di bumi. Sementara itu, agama menjelaskan mengapa manusia ada, apa tujuan hidupnya, dan apa tanggung jawab moralnya. Sains menjelaskan proses, sedangkan agama menjelaskan makna. Keduanya bisa dilihat sebagai dua lensa berbeda untuk memahami realitas yang sama. Eksistensi manusia pada Akernia. Apakah manusia purba yang ditemukan fosilnya dan Nabi Adam adalah makhluk yang sama, berbeda, atau memiliki kaitan yang belum kita pahami? Itu masih menjadi misteri besar. Namun, baik teori ilmiah maupun pandangan agama, keduanya memberi kita pelajaran yang sangat penting bahwa kita, manusia, berasal dari sebuah perjalanan panjang yang luar biasa dan penuh makna. Entah itu melalui proses evolusi selama jutaan tahun atau melalui penciptaan ilahi yang agung. Yang pasti,
Manusia adalah makhluk yang istimewa. Kita dianugerahi akal untuk berpikir, ilmu untuk memahami, dan hati nurani untuk merasakan. Dan yang terpenting, dengan mengenal berbagai versi asal-usul kita, kita diajak untuk merenung dan memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah dan pengetahuan menarik berikutnya. Sekarang, saya ingin tahu pendapat kalian, tuliskan di kolom komentar. Menurut kamu, apakah manusia purba dan Nabi Adam saling berkaitan? Sampai jumpa di video selanjutnya.